Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali kalau malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama disatukan bersama dengan keluarga untuk kita berjam doa bersama. Mari kita akan belajar firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk kita bisa berdoa dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena saat malam hari ini kembali Tuhan di tengah minggu ini Kau persatukan kami kembali di dalam rumah-Mu bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa kami akan berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu, dan kami siap Tuhan saat ini dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-33 ayat 10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dan dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sangat luar biasa doa Manasye. Manasye ini adalah raja Israel. Dia adalah anak dari Raja Hizkia. Jadi setelah Raja Hizkia meninggal, maka digantikan oleh Manasye, anaknya dari Hizkia ini. Tetapi Manasye ini adalah orang yang tidak mengikuti jejak ayahnya, yaitu menyembah Allah yang benar. Sehingga pada masa itu dia membuat patung-patung berhala, memberikan persembahan, dan tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Padahal kepemimpinannya selama 55 tahun cukup panjang. Sehingga pada saat itu karena Manasye ini memimpin dengan tidak benar bersama seluruh rakyat Israel, mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan karena membuat orang-orang Israel menjadi jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan menegur Manasye dengan luar biasa, sehingga apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-10 ini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Karena Manasye membawa rakyatnya semuanya jauh daripada Allah, ya. Dan ketika ada firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka pun cuek-cuek saja. Ini yang terjadi. Jadi mereka tidak taat, dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Akhirnya dikerahkanlah raja-raja di sekitar Yerusalem, yaitu Raja Asyur, ya. Kemudian menangkap dan mengalahkan orang Israel, menangkap Manasye dan dibawa ke Babel. Ini keberadaan, ini adalah sebuah hukuman yang harus dialami Manasye karena memang melawan Tuhan. Bahkan Manasye ini sungguh-sungguh tidak menghiraukan sama sekali akan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, malam hari ini kita belajar dari kehidupan Manasye. Saya tidak mengajak kita untuk jauh daripada Tuhan atau kita meniru kehidupan Manasye yang jauh daripada Tuhan, tetapi cara Manasye memperbaiki diri di hadapan Tuhan itu yang terlebih penting. Yang pertama yang dilakukan Manasye apa? Dia melunakkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Jadi firman Tuhan saat malam hari ini dalam jam doa ini, melunakkan hati Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara Manasye melunakkan hati Tuhan? Sangat luar biasa, dan semua orang bisa melakukan itu. Tetapi harus dengan kesungguhan hati. Apakah itu? Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan.
berusaha melunakkan hati Tuhan dengan apa? Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Merendahkan diri, mengakui segala keberadaannya, mengakui segala kesalahannya, dan sungguh-sungguh dia menyesal akan setiap segala hal yang pernah dia lakukan selama dia membuat dirinya dan rakyat Israel jauh daripada Tuhan. Ternyata Tuhan masih mendengar, saudara. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah lupa akan kasih-Nya. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sedang jauh daripada Tuhan atau menjauhkan diri daripada Tuhan, mari waktunya saat ini seperti Manasye menjauhkan dirinya dari setiap segala dosa, mengakuinya dengan segala kerendahan hati, sehingga hati Tuhan dilunakkan dan jawaban diberikan dengan luar biasa. Ia berdoa kepadanya, ayat 13, dengan merendahkan diri. Apakah kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih merasa sombong di hadapan Tuhan? Aku bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Hidupmu, matimu, semua hal yang terjadi, Tuhan berkuasa. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Maka taatilah, ingat, taatilah perintah Tuhan tanpa terkecuali. Maka kehidupanmu akan diperbaiki, dibaharui, dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun kau berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi tanpa kebergantungan penuh kepada Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan sia-sia. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doamu. Kemudian ayat yang ke-13 dikatakan, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Mari kita menghadiri tata Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga Tuhan mendengar doa dan mengabulkan setiap permohonan kita dan memulihkan setiap keberadaan kita. Ingat, mari kita dengan kerendahan hati datang kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menaikkan segala permohonan di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa hati kita dan hidup kita. Manasye pada saat sebelum dia melakukan merendahkan diri atau bertobat di hadapan Tuhan, memang hidupnya jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dari pasal yang ke-33 ini, Manasye benar-benar berubah 180 derajat, sehingga setiap segala berhala yang pernah dibuatnya dihancurkan. Jadi hidupnya hanya satu, taat penuh kepada Tuhan, tanpa memberi kesempatan untuk keinginannya, untuk segala kekuasaan duniawinya. Benar-benar dia tidak menomorsatukan itu, tetapi menomorsatukan Tuhan. Jadi kalaupun kita merendahkan diri tetapi tanpa ada komitmen untuk kita mengubah setiap pola pikir kita, kita tidak bertobat, kita tidak setia, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak taat firman Tuhan, atau sebaliknya malah justru kita beralasan dan lain sebagainya, itu bukannya yang dikehendaki Tuhan. Perubahan hidup terjadi. Seperti Manasye, awalnya dia membuat berhala, sekarang menyingkirkan berhala sama sekali dan membawa orang Israel balik kepada Tuhan, karena dia sebagai raja. Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab besar. Apa kapasitas Bapak Ibu Saudara? Apakah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anak-anak? Sebagai kepala, bawalah rumah tanggamu kepada Tuhan. Ingat, ada banyak perintah Tuhan yang harus kita taati. Ada sebagian dari seluruh Alkitab ini, semuanya isinya adalah firman Tuhan. Dan salah satu kita melanggarnya dalam hari itu, kita harus mempertanggungjawabnya dan kita harus bertobat. Ingatlah itu. Kalau sekarang kesempatan kita sedang berdoa bersama dengan keluarga, kita pergunakan dengan baik. Jangan sia-siakan itu. Mungkin Bapak Saudara, ketika kita harus online dengan streaming atau dan lain sebagainya, kita harus menyampaikan laporan jumlah, seharusnya kita juga memberikan itu, karena itu wujud pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, bukan hanya kepada gereja tetapi kepada Tuhan. Apakah engkau bertanggung jawab melakukan itu? Jangan beralasan, jangan merasa engkau sudah cukup memberikan kepada Tuhan.
nyawa kita pun kita berikan kepada Tuhan belum cukup untuk membayar kasih-Nya. Maka dari itu, apapun yang kau lakukan, kerjakanlah dengan baik. Maka pemulihan atas kehidupanmu akan terjadi dengan luar biasa. Kehidupanmu akan menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya hari ini, atau kemarin, atau lusa, tetapi terus-menerus. Ucapanmu, pikiranmu, tindakanmu, materimu, pikiranmu, dan semua hal, tidak hanya materi, tetapi kehadiranmu dimanapun engkau berada, bahkan di tengah-tengah orang yang belum kau kenal, engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya pada saat itu saja, tetapi sepanjang hidupmu akan menjadi berkat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, merendahkan diri dengan benar-benar, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, dan disertai dengan perbuatan, dengan segala tindakan yang sungguh-sungguh patuh, taat, dan senantiasa memperhatikan firman Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi, melunakkan hati Tuhan dengan merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap setia, untuk kami tetap sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, sehingga kuasa Kristus sempurna, karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan. Ajari kami untuk kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, sehingga setiap doa kami tidak terhalang. Dan ajarilah kami Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik, perubahan hidup kami. Kalau awalnya kami tidak berdoa, kami menjadi pendoa. Kalau awalnya kami tidak beribadah, kami menjadi orang-orang yang setia dan taat dalam beribadah. Kalau kami tidak suka baca firman Tuhan, sekarang kami menyukai firman Tuhan. Kalau setiap hari kami berkata-kata dengan tidak benar, saat ini Tuhan kami rindu mengatakan yang benar, mengatakan yang memberkati. Kami tidak mau bermain pikiran, tapi kami mau bermain dengan ketulusan hati. Karena Tuhan melihat kedalaman hati, dan kami serahkan hati kami sepenuhnya kepada Engkau, dan dengarkanlah setiap doa-doa kami dalam jam doa malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, selamat berjam doa bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.